Selamat malam semuanya. Saya bersyukur karena Pak Kurna bisa membaca tema ini. Jadi tema pengajaran malam hari ini adalah disiplin diri sebagai anak Allah. Yesus itu anak Allah dan dia punya disiplin diri yang sangat tinggi sebagai anak Allah. Dan saya bersyukur karena dari doa pembukaan yang tadi dibagikan oleh Pak Kurna, itu juga ada kata-kata yang bagus, yang berkaitan dengan ini. Tadi dikatakan supaya yang disampaikan ini juga bisa menjadi pegangan, bisa menjadi pedoman. Ingat enggak Pak? Kata-kata itu, betul kan? Dan memang harapannya seperti itu. Kita ini bukan berjalan sendiri. Kita ini mengikuti Yesus. Itu yang harus diingat. Kita mengikuti Yesus. Kalau Yesus sebagai anak Allah punya disiplin diri yang tinggi, maka memang nggak ada pilihan yang lain. Bu, kalau minumannya untuk saya nggak usah ditahan-tahan, langsung kesinikan saja. Atau bukan untuk saya? Untuk saya ya, langsung dikesinikan saja Bu. Iya, daripada saya nanti minta-minta, nggak usah lah. Betul. Saya kira bidang jahe, ternyata aqua. Ya. Jadi kalau Yesus sebagai anak Allah punya disiplin diri yang tinggi, dan kita memang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, maka nggak ada pilihan lain. Kita itu nggak punya pilihan. Pokoknya apa yang dihidupi oleh Yesus itu juga yang harus dihidupi oleh orang-orang yang mengikuti. Itu garis besarnya. Saya yakin kalau ini betul sungguh dihidupi nanti ini juga akan berdampak bagus. Bagus sekali bagi umat, tetapi juga bagi kenaikan status dari stasi menjadi paroki. 5 tahun lagi dari paroki menjadi keuskupan. Uskupnya Pak Kurna. Ya, ini judulnya. Sekarang saya mulai. Bisa tolong dibaca bersama? 1, 2, 3. Jika pertanyaan saya, ini benar enggak? Pak Darman benar enggak? Pak Ewa benar enggak? Ibu istrinya Pak Darman benar? Kalau benar berarti sukses itu pada dasarnya bisa diraih, tapi dengan catatan. Catatannya adalah kalau orang punya disiplin diri yang tinggi, tegas dan keras. Ini bukan soal kaku, bukan soal itu, tapi ini kan soal komitmen. Kalau orang tidak punya disiplin diri yang tinggi, maka sukses itu semakin jauh. Nah, ini saya senang, karena ini hal yang biasa, yang sudah dikenali, dan kita semua mengamini. Dalam hal apapun, kalau mau sukses, syaratnya adalah harus punya disiplin diri yang tinggi. Dalam hal apapun. Kur-kur yang bagus-bagus itu juga hasil dari disiplin diri yang tinggi. Kalau kur itu latihannya nggak punya disiplin diri yang tinggi, ya nggak akan bisa. Jadi dalam banyak hal, disiplin diri yang tinggi itu menjadi kunci untuk sukses. Yang ini tadi diungkapkan semua setuju, benar ya? Sekarang saya lanjutkan. Kita bicara mengenai disiplin diri. Sabda Tuhan, firman di dalam Mazmur bab 119 ayat 105 dikatakan. Apa? Bisa dibaca? Coba, 1.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini bukan kata saya, Pak Kurna, ini bukan pengajaran saya. Sabda Tuhan yang berkata itu. Sabda Tuhan yang berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang beriman harus punya disiplin diri yang tinggi terhadap firman. Kita bisa berbicara panjang lebar mengenai apa dampaknya kalau orang itu tidak pernah membaca firman dan kalau orang itu rajin membaca firman. Kalau aktif tetapi nggak pernah membaca firman itu berbeda dengan aktif tetapi rajin juga membaca firman. Ada bedanya. Kalau mau disiplin yang tinggi, berarti memang pada akhirnya segala macam kegiatan, entah itu kegiatan pribadi, entah kegiatan bersama, entah dalam hidup sehari-hari maupun yang lain, pada akhirnya memang harus dituntun oleh firman. Kalau punya ketekunan membaca firman, itu bagus. Kita bisa membayangkan kalau ketekunan beraktivitas, tetapi pengemudinya itu jauh dari firman. Lalu kita bisa membayangkan apa yang menjadi landasannya, apa yang menjadi lampunya, apa yang menerangi. Di sini ada dua perikop yang saya tampilkan tidak dalam bentuk tulisan tetapi dalam bentuk gambar. Tetapi ini dari firman Tuhan. Ini dan ini. Ini kisahnya sudah tahu ya. Para murid sudah semalaman. Berarti waktunya lama. Tenaganya pun juga habis-habisan. Tapi nggak mendapat apa-apa. Lama, habis-habisan tetapi tidak mendapat apa-apa. Mengapa? Karena di kedangkalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus berfirman, bertolaklah ke tempat yang dalam. Masuk ke kedalaman. Kalau orang hanya di kedangkalan, biar lama, biar habis-habisan, tapi nggak mendapat apa-apa. Banyak yang aktif, tetapi nggak mendapat apa-apa. Malah melahirkan capek dan bukan sukacita. Malah melahirkan ketidakrukunan. Bukan sekedar tidak mendapatkan apa-apa, tapi malah rugi, bukan terberkati. Nah, itulah bahayanya kalau di kedangkalan. Sibuk dengan macam-macam tapi yang nggak dapat apa-apa. Malah yang didapat pengalaman yang negatif. Firman-Mu pelita. Yesus berfirman. Dan ketika firman Yesus diikuti, lain ceritanya. Inilah berkat bertolak ke tempat yang dalam. Jadi firman Yesus betul-betul menuntun sehingga mendapatkan ini. Lalu ini kisah tentang Maria dan Marta. Sudah tahu kisahnya ya? Siapa yang paling sibuk? Marta. Marta paling sibuk. Marta melakukan banyak hal. Dan dia merasa diri benar. Termasuk di dalamnya juga merasa diri benar kalau menyalahkan. Kan wadul ke Yesus. Wadul ke Yesus, mbak itu saudara saya itu disuruh membantu saya. Supaya jangan biarkan saya bekerja sendiri. Capek ngurusi konsumsi. Marta sibuk ngurusi konsumsi. Makanan jasmani. Merasa diri benar. Bahkan darnya itu tingkat tinggi sampai seakan-akan merasa sah kalau menyalahkan Maria. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Dan apa kata Yesus? Yesus berkata, "Marta, Marta, mengapa engkau begitu sibuk dengan hal-hal yang tidak saya perlukan?" Maka memang pada akhirnya orang harus bertanya. Jangan sampai terjebak benar menurut saya. Akhirnya semua harus diperiksa. Ini bagi Yesus dibutuhkan atau tidak? Ini baik tetapi tidak tepat. Yang baik tidak selalu tepat. Ada banyak pilihan. Kalau kita berbicara mengenai berkegiatan, ada banyak pilihan. Ada banyak hal yang bisa dibuat. Tapi pada akhirnya kita memang harus bertanya, sebenarnya yang dibutuhkan oleh Yesus apa? Karena judulnya kita mengikuti Yesus. Karena judulnya gereja itu miliknya Yesus, kepalanya Yesus, didirikan oleh Yesus. Yesus yang dominan. Pengurus termasuk para pastornya itu hanya memfasilitasi saja. Supaya pada akhirnya Yesuslah yang harus dominan. Dan bukan kemudian Yesusnya dibuang, lalu yang dominan adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau itu yang terjadi, bisa seperti jemaat di Korintus. Pecah. Aku kelompok ini, aku kelompok ini, aku kelompok ini. Banyak klik-klikan. Pecah nggak rukun. Karena apa? Yesusnya disingkirkan. Yang dominan bukan lagi Yesus. Maka lagi, akhirnya orang harus bertanya, apa sebenarnya yang sungguh dibutuhkan oleh Yesus? Dari peristiwa ini, ternyata yang diyakini oleh Marta itu benar, yakin. Termasuk di dalamnya kalau dia mengkritik Maria, yakin benar. Menurut Marta, ternyata berbeda dengan menurut Yesus. Saya tadi di saung itu, kan Bapak ini biasa membuat lagu. Saya masih ingat dulu berkali-kali saya pesan juga, coba Pak ikut promosikan ini Pak. Termasuk juga promosikan Yesus. Supaya Yesuslah yang harus dominan di dalam gereja. Karena dia yang mendirikan, dia yang mengepalai, dia yang mempunyai. Yang lain itu hanya mendukung saja. Jadi pada akhirnya firman Tuhan yang harus betul-betul menerangi. Nah ini juga yang mau kita gali. Kalau nanti kita masuk pekan suci, kalau kita mau menghidupi gereja ini, bila sudah dinaikkan statusnya dari stasi menjadi paroki yang enggak lama lagi. Ini cukup jelas ya. Jadi ini yang harus kita waspadai di dalam berkegiatan.